Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Sebelum kita memulai pelajaran di saat ini, saya mengundang satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apakah Anda sudah siap belajar hari ini? Siap. Ada yang tidak hadir? Hadir. Semua masuk? Ya, sebelum memulai pelajaran, Pak Guru mau tanya. Ketika tadi kalian dari rumah, apakah kalian sarapan? Siapa yang bisa sebutkan makanan apa saja yang tadi Anda konsumsi saat Anda sarapan pagi? Ya, silakan. Apa lagi? Nasi goreng dulu. Nasi goreng. Ada lagi? Ketupat. Ada lagi? Ada ayam goreng, ada nasi goreng, ada ketupat, ada telur, ada suami. Yang jadi pertanyaannya, menurut Anda, apakah makanan yang kalian makan tadi, saat sarapan tadi, sudah mengandung gizi yang baik, ataukah tidak? Nah, karena itu, di hari ini, kita akan belajar mengenali jenis-jenis bahan makanan yang kalian konsumsi, dan kandungan apa saja yang ada dalam makanan yang kalian makan. Materi kita tentang sistem pencernaan. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah setelah melakukan pembelajaran dengan model PBL atau Program Based Learning dengan metode diskusi serta eksperimen, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi jenis-jenis bahan makanan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menjelaskan fungsi dari bahan makanan dan mengidentifikasi jenis kandungan nutrisi dalam bahan makanan dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita di hari ini. Sebelum kita masuk dalam proses uji bahan makanan, Pak Guru akan membagikan kalian dalam 4 kelompok. Di mana kelompok yang pertama adalah barisan yang sebelah sini. Kemudian kelompok yang kedua, kelompok yang ketiga, dan kelompok yang keempat. Ada lembar pengamatan sikap pada saat diskusi, sehingga diharapkan dengan lembar pengamatan ini Anda harus tekun untuk melakukan diskusi, harus bekerja sama dalam kelompok masing-masing, karena ada nilainya adalah aspek yang dinilai, ada kerjasama, ada kreativitas, dan juga menghargai teman. Ya, yang menjadi masalah kita semua di hari ini adalah makanan-makanan yang kita makan, kita harus tahu kandungan gizi apa sajakah yang ada dalam makanan kita. Karena itu di hari ini, Pak Guru akan membagi LKPD untuk Anda masing-masing untuk kita memulai akan proses uji makanan di saat ini. Pak Guru akan membagi LKPD per kelompok. Sekarang, semuanya perhatikan di LKPD-nya masing-masing yang tadi telah dibagikan. Perhatikan semua langkah-langkah kerja, karena di hari ini kita akan menguji 3 indikator. Yang pertama lemak, yang kedua protein, dan yang ketiga itu karbohidrat. Untuk itu, karena berhubung kita punya laboratorium sementara mau direnovasi, sehingga Pak Guru sudah menyiapkan alat dan bahan diambil dari kita punya laboratorium untuk kita praktek di dalam kelas. Anda punya memulai kerja. Sebelum memulai kerja untuk LKPD, ada yang mau tanya? Ada yang tidak jelas di LKPD? Jelas? Saya memberikan Anda waktu 25 menit untuk Anda melakukan praktek di hari ini. Silakan.
mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk itu, kepada teman materi saya persilahkan. Hasil pemanasan tabel 1.1. Hasil identifikasi bahan makanan yang mengandung bahan makanan suami, uji transparansi, tidak transparan, bahan makanan singkong rebus, uji transparansi, tidak transparan, itu bahan makanan ketupat, uji transparansi, tidak transparan, dan bahan makanan telur rebus, uji transparansi, tidak transparan, bahan makanan minum asar, uji transparansi, tidak transparan, bahan makanan roti, uji transparansi, transparan. Ya, silakan ada yang bertanya kepada kelompok 2, dipersilakan. Ya, silakan. Kelompok 2 dengar pertanyaan dari kelompok 3. Mengapa roti pada kelompok 2 mengandung lemak, sedangkan roti terbuat dari tepung yang mengandung karbohidrat? Hal ini dikarenakan roti yang kami bawa adalah jenis roti goreng yang mengandung minyak, sehingga roti tersebut mengandung lemak. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk presentasi dari kelompok 2. Berkelompok untuk kelompok 3. Setelah presentasi dari masing-masing kelompok yang telah mempresentasikan hasilnya dengan baik, kita akan sama-sama menyimpulkan kita punya pembelajaran di hari ini. Nutrisi sendiri adalah zat yang dibutuhkan untuk hidup sebagai sumber energi. Ketika dianalogikan sebagai tubuh adalah kendaraan, kendaraan juga membutuhkan bensin atau bahan bakar untuk berjalan. Manusia pun seperti itu, harus membutuhkan nutrisi untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Yang berikutnya, nutrisi terbagi atas 2. Ada makronutrien dan mikronutrien. Untuk makronutrien terbagi atas 3, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Ya. Yang berikutnya, yang pertama kita akan bahas yaitu tentang karbohidrat. Karbohidrat sendiri berfungsi sebagai sumber energi bagi tubuh. Karbohidrat sering ditemukan di dalam umbi-umbian seperti kasbi atau singkong. Kemudian jenis makanan yang tadi kalian uji seperti suami yang terbuat dari singkong rebus, ada juga singkong rebus dan juga ketupat. Karena ketupat terbuat dari beras, beras juga mengandung yang namanya karbohidrat. Yang berikutnya, protein. Protein berfungsi untuk mengganti sel-sel yang rusak, membentuk enzim dan hormon, serta mengatur proses dalam tubuh sebagai sumber energi. Protein dia untuk mengganti sel-sel yang rusak. Sel-sel tubuh manusia, sel dia beregenerasi atau dia akan mengganti sel-sel yang sudah tua dengan sel-sel baru atau sel-sel yang lebih muda. Kemudian yang ketiga adalah lemak. Lemak sendiri dia punya fungsinya sebagai pelarut vitamin, juga sebagai sumber energi dan pelindung tubuh dari benturan juga suhu yang ekstrim. Selain itu dia juga berfungsi sebagai cadangan makanan. Yang berikutnya kita berpindah ke yang namanya mikronutrien. Kalau berbicara mikro berarti nutrisi dalam jumlah yang kecil. Kalau tadi makronutrien nutrisi dalam jumlah yang besar. Untuk mikronutrien terbagi atas vitamin, mineral, dan air. Vitamin sendiri merupakan molekul organik yang diperlukan makanan dalam jumlah yang sangat kecil. Nah, vitamin terbagi atas 2, vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Yang pertama kita akan bahas vitamin yang larut dalam air. Apa saja vitamin yang larut dalam air? Ada vitamin B kompleks dan juga vitamin C. Vitamin C biasa ketika dikeringkan ada vitamin lantausan vitamin C, ada palpi dan lain sebagainya. Banyak produk yang mengandung vitamin C karena dia terlarut di dalam air. Yang berikutnya vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin ini biasanya disingkat, lebih gampangnya disingkat vitamin A, D, E, dan K. Vitamin-vitamin tersebut yang dia larut di dalam lemak. Nah, vitamin A digabungkan dengan pigmen penglihatan pada mata. Vitamin A kira-kira sumbernya dari mana? Dari water. Ya, betul sekali. Jadi vitamin A baik untuk keperluan untuk
kita punya bagian tubuh yang namanya mata. Jadi yang sering-sering munafir, rajin-rajin makan atau konsumsi wortel supaya bisa memperbaiki kita punya penglihatan yang terpapar terus dengan sinar radiasi UV. Yang berikutnya ada juga vitamin D. Penyerapan kalsium dan pembentukan tulang. Nah, kalsium ini, kalau vitamin D ini dia sangat penting supaya kita punya tulang untuk menyokong kita punya pergerakan itu harus kuat. Kalau orang yang kekurangan vitamin D bisa dia osteoporosis atau kekurangan kalsium. Sudah? Yang berikutnya vitamin E. Vitamin E juga dia dapat membantu pancaran fosfolipid dan membran oksidasi. Vitamin E yang berikutnya vitamin K diperlukan dalam penggumpalan darah. Tahukah tidak? Vitamin K ini dia sangat penting. Siapa sini yang pernah luka? Yang pernah mengalami luka ada? Nah, apakah kalian tahu luka itu bisa mengering karena apa? Karena ada salah satu bantuan dari vitamin K untuk menggumpalkan darah, sehingga tanpa obat pun darah akan kering dan dia akan luka tadi dia akan menutup. Bantuan atas vitamin K. Yang berikutnya untuk mikronutrien yang berikutnya adalah mineral. Untuk mineral sendiri ini dia untuk membangun sel, membangun reaksi kimia tubuh, kemudian mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Karena dia bertugas mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, tubuh kita sangat memerlukan oksigen. Karena tubuh kekurangan oksigen, kita bisa kehilangan konsentrasi. Mineral ada kalsium, fosfor, potasium, sodium, besi, iodin dan seng. Besi di sini bukan besi yang kita pakai untuk besi pada sepeda, pada mobil, bukan. Tapi besi adalah bahan untuk penyusun hemoglobin atau sel darah merah. Didapat dari mana? Dari daging merah, kacang, bayam, dan telur. Kemudian seng. Seng di sini bukan seng yang atap, tapi seng di sini dia adalah jenis mineral yang menjaga kekebalan tubuh. Kesehatan mata, menghambat virus, kemudian mengurangi risiko kanker, kesehatan organ vital laki-laki dan mempercepat penyembuhan luka. Dia terdapat di mana? Tersembunyi di mana? Di kacang-kacangan, biji-bijian dan gandum. Lah, oke. Ini jenis-jenis mineral, kegunaannya dan juga sumbernya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Yang terakhir dari mikronutrien adalah air. Kenapa tubuh kita perlu air? Karena hampir 72% dalam tubuh kita adalah air. Setiap sel atau organ yang terkecil pada manusia kan disebut dengan sel. Setiap sel perlu yang namanya air. Sehingga 70% dari tubuh manusia adalah air. Nah, manusia normalnya minum 2 liter air atau 8 gelas sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh. Jadi kalau kurang minum, itu bisa menyebabkan konstipasi atau sulit buang air besar. Pernah mengalami itu? Nah, jadi ketika ke WC, kita punya feses mau dikeluarkan itu sangat keras, susah untuk keluar karena kita kurang mengkonsumsi air. Oke, itu kita punya materi di hari ini tentang nutrisi. Sehingga aku harus mengumumkan satu kelompok yang dianggap terbaik dengan pertimbangan sebagai berikut: mampu mempertanggungjawabkan hasil kerjanya di depan kelompok lain dan mampu mempertahankan hasil kerjanya, yaitu jatuh pada kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Saya sudah mendapatkan nomor evaluasi? Silakan kerja waktu kalian 5 menit saja. Selamat bekerja. Oke, waktu selesai. Silakan dikumpulkan. Maju ke depan, kumpulkan. Ya, demikian pembelajaran kita di hari ini. Saya harap ketika Anda pulang nanti, masing-masing mempelajari materi tentang struktur dan fungsi organ pencernaan pada manusia,
sebagai bahan yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Demikian pertemuan kita di saat ini. Selamat pagi anak-anak.